pagi teman-teman. Pada kesempatan ini saya akan membahas salah satu rumus fundamental dalam sistem komunikasi radio, yaitu Friis Transmission Formula beserta dua contoh penerapannya dalam perhitungan link budget sistem radio line of sight. Oke, jadi Friis Transmission Formula adalah rumus yang digunakan untuk menghitung daya yang diterima oleh antena penerima berdasarkan daya yang dipancarkan oleh antena pemancar, penguatan gain kedua antena, frekuensi sinyal, dan jarak antar pemancar dan penerima. Rumus ini sangat penting dalam perencanaan sistem radio, termasuk microwave link line of sight, karena digunakan untuk memastikan bahwa daya sinyal yang diterima masih berada di atas ambang sensitivitas penerima. Untuk rumus-rumusnya yaitu secara matematis dalam bentuk linear, Friis Transmission Formula dituliskan sebagai berikut ini. Namun, dalam praktik di lapangan, rumus ini tuh lebih sering digunakan dalam bentuk logaritmik atau satuan desibel karena lebih mudah dijumlahkan secara langsung. Nah, di sini LP adalah free space path loss atau redaman ruang bebas yang dirumuskan sebagai berikut ini. Sekarang, mari kita terapkan rumus ini ke dalam dua contoh perhitungan. Oke, yang contoh pertama kita akan menghitung daya yang diterima pada sebuah link radio tersebut. Yang pertama, kita kerjaan diketahuinya terlebih dahulu. Dari diketahui ini kita akan menghitung hasilnya, yaitu langkah pertama kita konversi terlebih dahulu daya pancar ke dalam satuan dBm. Setelah kita konversikan ke dalam dBm, kita akan menghitung free space path loss-nya, yaitu dengan rumus Setelah kita mendapatkan path loss-nya, kita masukkan hasil ini semua ke dalam rumus Friis, yaitu Nah, dari hasil yang kita hitung tadi yaitu mendapatkan negatif 47,02 dBm. Artinya daya sinyal yang diterima pada jarak 5 km adalah sekitar segini, yang umumnya masih cukup tinggi di atas ambang sensitivitas penerima standar. Lanjut, kita akan lanjutkan ke contoh yang kedua. Oke, selanjutnya contoh yang kedua
kita akan menghitung jarak maksimum suatu link radio agar sinyal masih dapat diterima dengan baik. Kita terus terlebih dahulu diketahui Oke, dari diketahui ini kita akan menghitung langkah pertamanya yaitu pet loss maksimum yang masih dapat ditoleransi oleh sistem. Angka kedua, kita masukkan nilai ini ke dalam rumus pet loss untuk mencari jaraknya. Oke, dengan demikian, link radio ini secara teoritis masih dapat berfungsi hingga jarak sekitar 103 km dengan asumsi kondisi line of sight tanpa obstruksi. Dari kedua contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa pertama, Friis transmission formula memungkinkan kita menghitung daya terima berdasarkan parameter pemancar, penerima, dan juga jarak. Kedua, rumus ini juga dapat digunakan secara terbalik untuk menentukan jarak maksimum suatu link radio. Ketiga, dalam perencanaan sistem nyata, faktor tambahan seperti rugi saluran perlu diperhitungkan agar hasil analisis link budget lebih akurat. Pemahaman terhadap rumus ini menjadi dasar penting dalam perancangan sistem microwave line of sight, perhitungan Fresnel zone, serta analisis path profile pada sistem telekomunikasi radio. Demikian pembahasan mengenai Friis transmission formula dan penerapannya dalam dua contoh perhitungan link radio. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.